Jadi eh gue bikin aplikasi yang nggak begitu ada alurnya, tapi cukup jelas buat kita nyoba belajar si fake REST API buat buat ngambil data dari database database bohong-bohongan kita. Nah, pertama di sini tuh udah ada si DB-JSON-nya aja ya. Ini gue yang bikin nih. Jadi di DB-JSON-nya ada exam, terus ada question, sama ada user. Terus dalam user itu tuh gue coba buat di dalam user ini ada listnya lagi, si list family. Sama udah itu aja. Nah, kalau misalnya ada ada Node.js sama sudah ada lah ya, soalnya udah mock exam. Kita langsung eh, run si JSON servernya dulu. Hmm, nah, ini ada error. Sabar. Gara-gara ini kita belum nge-run tapi udah di debug. Ini kita run dulu aja. Oh ya, pokoknya si hostnya ini nih, itu dia ngambil dari si base URL kita, tapi yang ntar aja. Intinya kita run servernya dulu aja. Ini IP address sendiri ya. Terus kalau udah kayak gini, dia dapat resource-nya nih. Nah, jadi kan misalnya di web tuh, eh, web apa ya, web Facebook atau Twitter, itu tuh dia ada API sendiri. API-nya itu tuh sebenarnya API ini pengertiannya luas. Cuma di sini kita ngambil kalau si API itu tuh si backend mereka atau kayak semacam user manual mereka. Nah, kalau kita itu tuh kayak resource-nya gitu. Jadi ini kalau misalnya eh, kita buka di browser kita. Nah, ini yang si JSON server yang kita install kan. Kita ada resource. Kita ada exam. Dia bakal ngasih si JSON datanya. Terus ada question. Ada user. Nah, hmm, jadi, apa ya Jaya? Lu udah dari awal nih. Boleh iya, dari yang services itu. Oke, dari yang services ya. Hmm. Nah, eh pertama kan gue udah bikin nih si DB JSON-nya ini. Gue udah bikin, gue taruh di foldernya backend. Nah, ini gue kalau kayak ini masih bersifat apa ya? Masih bersifat JSON object atau JSON JSON data panggilannya. Itu tuh belum si si dating ini belum ngerti ini apaan. Jadi kayak seperti apa ya? Ya program yang kebanyakan kita harus bikin model dulu nih. Pengen ada model apa aja. Pertama pengen ada exam. Jadi sebenarnya yang pengen pengen gue tampilin tuh si exam ini aja. Gue pengen pengen nampilin si exam ini aja, tapi di exam ini gue juga masukin si examinernya. Jadi misalnya kalau ada apa si examiner, gue ngertiin si DB-nya dulu ya. Misalnya ada examiner ID 2, berarti dia tahu nih si usernya itu tuh user yang ID kedua, si Aisyah. Nah, terus ada title-nya sama ada question-nya. Nah, questionnya ini juga ada exam ID-nya. Meaning kayak gue dalam otak gue tuh gue pengen si exam misalnya exam ID 1 dia bakal nampilin si
dia bakal dapetin data si ID examnya, title examnya, sama si examiner ID-nya, si usernya, dan bakal ngenampilin question yang dimana question itu ada exam question buat exam ID yang gua pengen tampilin. Ngerti nggak? Ngerti-ngerti. Oke. Jadi tuh kalau misalnya lu bikin model buat exam itu, di situ kan exam itu kan ada ID terus foreign key-nya itu kan ada kayak examiner ID, makanya itu ituin ya, kayak ya I- itu di trace-nya di kelas exam gitu. Um, kalau jadi kan kalau misalnya kita udah dapat tujuannya nih, benar-benar yang kata lo, misalnya udah dapat tujuan nih, gua kan tadi gua udah ngomong kan gue pengen eh, bakal ada si exam title, ID, terus gue pengen masukin question yang ngambil si ID apa jangan nih, ID si examnya sama Mhm. si satu orang user buat si examinernya. Nah, jadi di class exam ini sebenarnya nggak ini sebenarnya nggak penting. Bukan nggak Nah, penting gue sih. gue bingung itu Gua copy masih itu belum buat apaan? belum ngerti ini buat apaan. Tapi gue tahu ini buat nge-copy si modelnya. Cuma kayak kapan kepakainya gue masih belum ngerti. Oke, oke. Nah, jadi gua di kelas exam, gue bikin ENT ID, exam title, terus gua ada string si exam title, sama ya kayak si DB JSON. Ini bersifat string, ini bersifat ID. Terus sama eh sabar, sebelah-sebelahan deh. Ini udah. Sama ya kayak 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 si DB JSON-nya. Nah, terus gue pengen di dalam kelas exam ini, gara-gara kan ntar gue pengen nampilin satu kelas nih doang nih, data si exam ini doang. Jadi gue pengen yang kelas-kelas lain itu tuh masuk dari kelas exam gitu loh. Nah, Oh iya ya, ngerti-ngerti. jadi misalnya si question nih, gue bikin dulu ya. Harusnya gue jelasin dari ini sih, dari si user dulu. Gue ada kelas user. Kelas si user itu tuh ada ID, string eh string ID, string short name, full name, sama ada list yang data type-nya family, terus gue namain family. Nah, si family ini gue juga udah bikin nih. Mhm. Si family ada string name, string contract number, sama ada konstruktornya buat bikin si model family-nya, sama ada family from JSON. Nah, si family from JSON ini, jadi itu tuh kita buat ngedapetin si data JSON yang bersifat string dynamic. Eh, Terus kita assign si nama itu. Ini sama aja kayak si ini sama aja kayak si from JSON ini. Itu tuh itu sama aja kayak this this name sama dengan JSON. Oh my god, JSON name. Ngambil parameter si name-nya ya. Dari mana sih family? Si user family ada name, ada contact number, name sama contact number. Nah, ini gua masukin si dari data si name masuk ke data si this name, masuk ke data objeknya. Jadi ini sama aja nih. Ini juga maksudnya ini this contact number sama dengan JSON contact number. Di sini paham lah ya kan? Hmm. Nah, terus ini to JSON, tapi gue belum pakai si to JSON ya. To JSON ini itu buat ngepost data sih seharusnya. Buat ngebikin data baru, terus masukin kita bikin objek baru, terus kita masukin to JSON buat masukin
si data objek yang kita bikin ke dalam DB kita. Nah, ini kenapa nih namanya from JSON to JSON? Jadi sebenarnya di dalam class service yang kita bikin nanti itu tuh si from JSON ini nih kayak udah si si Jason tuh udah ngerti gitu loh. Si from Jason tuh pokoknya dia udah hafal gitu. From Jason tuh apa? Walaupun walaupun di service gua masukin ya. Sebenarnya nggak apa-apa namanya beda. Tapi kayak ini nama yang nama general gitu loh bagi Jason. Buat nggak buat nge-convert si objek family jadi buat ngambil data JSON untuk jadiin si objek family. Jadi namain ini sebenarnya nggak masalah tapi kayak dijadiin kayak gini aja gara-gara ini udah generalnya JSON gitu. Oke, so jadi kita ada kelas user. Ini sama aja. Oh, sorry. Si ini sama aja. Ini kita bakal nggak pakai ya. Bisa di komen. Yang penting tuh si user from JSON ini. Nah, ini kita si ID itu ngambil JSON ID. Mana user ID ngambil dari JSON ID. Terus short name juga ambil dari short name ini, full name. Nah, sama family ini kan kita dari list ya. Ini list Hmm. kan, list of family kan? Atau maksudnya gimana ya? Kayak di NoSQL kita ada collection, terus dalam collectionnya juga ada collection lagi. Tapi gue pengen si family ini jadi list. Karena kayak satu orang, satu si Abdullah ini cuma punya banyak family kan. Iya. Makanya gue pengen bikin jadi list. Nah, jadi kayak gue bikin ada variable baru namanya family, terus data type-nya list yang ngambil class family. Nah, ini caranya gini, ya si Oh, family, dimasukin ke list-nya gitu kan? ah, JSON family as list, terus kita jadi terus si map yang di dalam dalam map sih kan udah belajar map tuh. Map yang dalam si JSON objeknya itu tuh kita jadiin si family from JSON. Hmm, gimana nih jelasinnya? Sumpah gue Pokoknya nggak ngerti map loh. function function map ini. Jadi tuh sebenarnya tuh gua masih belum pasti ya si JSON objek ini nih udah sorry bukan belum pasti. Kita tuh kan si Dart ini ngertinya map ya. Mm-mm. Map itu tuh kayak si array-nya. Iya. Nah, jadi kita bilang nih, jadi gua ada variable family. Cuma kita nggak ngerti nih family ini apa. Jadi gue bikin family itu tuh as list. Ini sintaksnya si Dart ya. As list. Terus si list of JSON family ini itu gua map satu-satu terus bikin objek family from JSON yang ini yang dapetin si namanya sama kontak nomornya Oh, udah dapat satu objek gitu. nih ya dapat satu objek Oh, iya, 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 iya. dapat satu objek itu terus ada function lagi namanya tulis jadi kayak Buat convert lagi ke list. convert lagi ke list. Iya, 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 paham, paham. Nah terus udah ini sama aja tapi ini gua belum pakai. Nah, terus Gue ada pertanyaan. apa tuh? Kalau misalnya ngoding dari awal gitu, kita mulai bikin service.dart dulu atau modelsnya? Models dulu. Oh gitu. Oke, Heeh, oke. models dulu. Tapi lu kayak dari awal udah harus tahu gitu loh, gue pengen nampilin apa sih nantinya. Heeh, heeh, heeh. Nah, makanya dalam otak gue pengen nampilin si exam aja. Jadi gue pengen ada satu screen yang dia ngambil data exam, tapi di data exam ini nih gue udah mau Biar nggak semuanya itu kemana-mana udah gitu. ada. Gue udah Iya. ada si question buat si examnya, gue udah mau examiner buat si examnya. Nah, ini juga sama nih, Jah. Ini user udah question ya belum ya? Nih.
Si question sama kayak di DigiBesan ada ID, ada si exam ID-nya, terus ada si content of question-nya. Nah, terus ini penting si konstruktornya buat bikin objek, terus kita from JSON deh. Kita from JSON udah ngerti kan? Ngambil ngambil Udah. ngambil semuanya. Mm-mm. Udah terus dari question ini gue bikin si exam yang utamanya. Jadi exam gue ada ID, terus ada title dan ada examiner ID. Nah, ID title sama examiner ID-nya itu tuh gue hmm, gue bikin ada yang ID si examnya, ada exam title-nya, terus sama ada list of question, terus gue bikin ada user yang namanya itu si examiner. Nah, jadi di from JSON-nya itu tuh gue bakal ngambil si ID, si exam title, sama si examiner. Nah, si examinernya sendiri itu kan kayak kita bakal, nah ini yang gue masukin ya, maksudin ya, kenapa kita pakai nama from JSON itu tuh gara-gara kalau pas udah kan dia examiner nih, Mm-mm. lu notice kalau misalnya gue nggak bikin gue bikin sini examiner ID, tapi gue di sini nulisnya Mm-mm. examiner aja, karena gue pengen Iya. si examiner ini objek bukan si string ID doang. Oh Jadi, iya iya. Iya. jadi pas di from JSON ini udah bersifat objek nih si examinernya. Jadi examiner yang di sini nih objek yang dari gue manggil si class user from JSON, terus namanya sorry mana ya tadi, yang namanya JSON examiner. Nah ini kenapa Jackson examiner ya Quip, kenapa tidak Jackson examiner ID? Pasti lu bertanya kan? Karena di sini Dari DB-nya. examiner enggak, ini examiner ID di DB. Tapi di gua cuma Ah, JSON examiner doang. karena pakai user. Karena kita udah pakai user. Jadi ini kayak semacam ada JSON baru nih. Oh, jadi langsung dikonekin ke user aja gitu ya. Iya betul. Langsung bikin ada si examiner, berarti udah ada berarti ini kayak objek. Iya iya. Si Ah, examiner yang di exam udah objek. Ntar lu bakal ngerti kenapa JSON examiner pas di service. Nah, terus gua ada oke. question ini nih gua sama kayak tadi ya, kayak family tadi. Question itu as list, Mm-mm. karena gue pengen question itu dalam list, question as list, terus kita map dari question from JSON, terus kita masukin ke list lagi. Nah, jadi di sini dari exam from JSON aja kita udah dapat ID, terus kita udah dapat exam title kita, dua ini dari database, dan ini kita dapat si user examiner. Si user examiner ini nih dari user examiner ini nih kita udah dapatnya udah berbentuk objek. Gara-gara kita giniin kan, kita ada function user from JSON. Dan terus kita Mm-mm. juga ada list question dari database si question. Nah, sekarang kita ke service deh. Kita ke service. Nah, jadi lu Mm-mm. tadi gue udah jelasin kan kayak API di Facebook sama di Twitter, dia kayak ada semacam user manual sendiri. Ya. Nah, HTTP ini kan stand for aku juga lupa, Hypertext Transfer Protocol. Jadi kalau di web-web itu tuh ya lu ngerti web tag lah, buat Iya iya. ngambil ngambil si slash exam misalnya, dapetin dapetin si Mm-mm. data exam Mm-mm. kayak backend
yang lainnya yang lain. Alamatnya lah ya istilahnya. Mm-mm. Jadi gue bikin ini udah harus ada, ini udah harus ada nih. Jadi kita ngambil package http.dart, harusnya udah dimasukin ke PubSec PubSec YAML kita ya, http. Mhm mhm. Mhm. Terus si package http.dart ini kayak ini gue masih belum ngerti kenapa Alias. SHTTP, tapi ini kayak lebih lebih gue nggak tahu jelasinnya gimana. Tapi intinya itu tuh dia ya ini SHTTP Alias package-nya alias. alias. Nah, terus di kelas ini kan service.dart nih. Ada kelas service. Nah, ini kita bikin base URL kita. Meaning Mhm. sebenarnya ini nih kita localhost kan. Kita ini sebenarnya kan localhost kan. Mhm. Tapi kita tuh kalau misalnya pakai localhost aja, localhost strip si user misalnya. Kita pengen dapetin ini. Ini bisa, tapi bisa di web kita. Kenapa? Karena localhost itu tuh ngambil si IP device kan. Sedangkan Mhm. kalau di emulator si IP device-nya itu tuh beda sama yang di PC kita. Mmm. Makanya kita langsung kasih tahu si base URL kita tuh adalah eh si PC kita. Jadi kita pengen ngambil dari API bohongan dari PC kita. Makanya ini harus pakai IP kita, nggak pakai localhost aja. Yang kayak biasanya kita web web pakai localhost kan. Nah, ini kita pakai IP Mhm. address kita. Nah, port 3000 ini emang udah bawaan dari JSON server. Dia bakal harus di port 3000. Nah, ini nih cuma helper function ya. Ini kayak nggak berguna banget. Berguna sih Oh kalau ada error. gitu. Soalnya ini bisa aja Oh. langsung langsung ke sini juga bisa. Tapi ini nggak usah await get, berarti await http.get terus si base URL-nya slash endpoint. Jadi ini artinya eh kita bikin class function nih, feature.get. Terus kita masukin parameter endpoint. Nah, ini asynchronous ya. Terus kita bikin variable respon yang nge-await HTTP si package yang tadi transfer protocol tadi Mhm. get. Dia ada get, ada patch, ada update sama update nggak ya? Nggak ada. Post, get post patch yang gitu-gitu. Sama delete. Delete ada nggak? Delete ada. Ya REST API ya REST kebanyakan. Bakal ada Mhm. get, delete. Nah, Oh itu tuh bukan bukan yang bikin buat beneran yang nge-get gitu, ngerti nggak sih? jadi Jadi dia kalau misalnya gimana? gimana? Nggak, jelasin dulu. Jadi get ini nih function di dalam dalam HTTP. Dia bakal ngambil, kan kita JSON server udah jalan nih. Nah, dia bakal ngambil Mhm. parameter base URL slash endpoint. Ini kan base URL slash endpoint ini kan berarti si base URL kita, terus endpointnya. Endpointnya misalnya gue pengen user Oh yang tadi itu ya? yang tadi, yang Oh gini, iya, mhm. pakai S sorry, yang gini. Jadi dia cuma cuma ngambil doang. Mhm. Nah, terus kalau misalnya respon status ini lu udah ngerti lah ya. Misalnya status 200 ini kayak Iya oke udah deh. artinya. Mhm. Nah, dan ini harus ada nih si headers content application JSON. Ini harus Mhm ada. mhm. Makanya ini ntar kopas aja nih. Feature patch, delete dan lain-lain. Dan post, sorry. Nah, ini part yang penting nih. Part si service kita. Jadi gue bakal eh
future, bikin function future, karena kita bakal makainya di masa depan ya, Mm-mm. yang ngambil data type exam siang ini. Terus nama functionnya get exam, terus ngambil parameter ID. Mm-mm. Jadi misalnya gua nanti eh, get exam ID 1 misalnya. Terus si ID-nya ini nih, jadi kan ntar dia bakal ngambil dulu nih ya. Dia bakal ngambil exam exam slash minta ID-nya 1. Dia bakal ngambil 1 ini doang. Oh. Mhm. Nah, dan ini nih bakal dimasukin data ini, kita bakal masukin ke namanya data JSON. Data dynamic JSON. Mhm. Nah, terus gua bikin nih ada variable baru namanya JSON examiner. Karena gua udah ada ID, udah ada title, terus udah ada examiner ID, gue pengen ada examiner. Soalnya nanti di dalam kelas exam kan bakal ada ini nih, from JSON. Jadi dah di service ini, misalnya dia ngelihat ada oke, never mind. Kita bikin si JSON examiner. Ya. Tadi gue bilang kan, lu bakal tahu JSON examiner ini gunanya nanti. Jadi ini nih Mhm. maksudnya nih. Si JSON examiner ini dia ngambil ngambil parameter JSON Oh, examiner kan. ngambil oh, iya iya iya. Makanya gue bikin di sini nih gue jelasin JSON examiner tuh apa sih. Jadi gue JSON examiner itu adalah ketika kita eh dapetin JSON data User user dari dengan ID. JSON yang examiner ID-nya 1. Iya iya iya. Nah, berarti udah dapet nih. Berarti kita dapat si JSON examiner. Karena Mhm. sebenarnya yang dibutuhkan JSON examiner nanti itu tuh si ID, short name, full name, family. Berarti dia di sini nih dia bakal bakal ngekembaliin user ya. Ya kan? User Mhm. slash JSON examiner ID. Nah, terus di question juga gitu. Di question itu eh from JSON si question ini itu tuh ngambil ngambil si parameter JSON question kan. Nah, kita jelasin di service-nya. JSON question itu adalah ketika kita minta question, kita minta question yang exam ID-nya itu tuh 1. Contoh. Berarti kita ada question yang exam ID-nya 1. Dia bakal ngambil 3 JSON data ini. Oh, iya iya iya. Paham kan? Paham paham paham. Nah, terus baru deh misalnya kita udah ada, berarti kan dari sini kita udah dapat si exam. Dari yang sabar ya. Hmm, nih. Dari yang final JSON await get exam ID ini kita udah dapat Mhm. si uh, string int ID examnya kan. Mhm. Kita udah dapat si string title. Betul? Iya. Kita udah dapat objek, kita udah dapat parameter yang namanya si Jackson examiner, which is yang Mhm. bakal jadi user nantinya. Dan kita juga udah Mhm. dapat JSON question yang bakal jadi string nantinya. Kita udah dapat semua nih. Kita udah dapat semua parameter yang buat ngejadiin exam from JSON. Kita ada ID, kita ada exam title, kita udah ada examiner, Oh. kita udah ada question. Ini kita udah bisa nih bikin si kelas
si data data satu exam. Mm-mm. Nah, ya udah sekarang kita di front end deh. Kita di front end. Di sini lo ngerti nggak? Ngerti. Nah, intinya langsung ke summary Home route. summary. Mana sih? Harusnya ini bukan summary route, ini harusnya exam screen. Ini gue kopas dari dosen. Harusnya exam screen. Nah, di exam screen itu tuh dia kan bakal ngembaliin si exam screen ya. Mm-mm. Nah, dalam exam screen ini kita bikin future variable si exam yang namanya future data. Notice that si future exam future data ini bakal bakal kita pakai buat manggil si eh sorry mana dia? Buat manggil si ini nanti. Karena ini sorry. Mana sih? Ini future exam. Iya. Gue bikin local variable si future data aja biar gampang. Nah, jadi si init state ini ya, Mm-mm. init state ini kita pakai Buat gara-gara kita pakai manggil. widget feature builder. Oh, iya. Nah, si feature builder si slash exam ini Karena dia feature. dia feature datanya Iya. apa? Feature datanya itu tuh adalah si data service.getExam yang kedua, yang data Hmm, yang string yang ID exam yang kedua. mm-mm. Jadi feature datanya nih. Nah, terus jadi pas ini dijalanin dia bakal void init state. Jadi void init state ini pas pas sebelum si exam screen-nya di lu bisa ngertiin sebagai pas sebelum exam screen dimulai, dia harus sudah ada si future data, which is dia bakal Iya. ngejalanin si data service si get exam dulu. Jadi dia bakal nge-fetch data dulu. Kalau udah dapat si datanya, baru nih. Jadi di return feature builder ini nih, kita ada dua parameter si feature sama si builder. Si builder dia bakal ngambil konteks sama ada snapshot. Hmm. Nah, terus ini gue buat mempermudah, misalnya si snapshotnya has data, untuk mempermudah, gue bikin si exam name-nya sendiri, terus gue bikin si examinernya sendiri, si user examiner, Mm-mm. sama sama gue bikin questionnya sendiri, si list of question. Ya, jadi ini sebenarnya gue bakal si exam bakal misalnya uh, gue pengen nunjukin si exam name-nya nanti di sini, contohnya. Sorry, di mana ya? Di app bar harusnya. App bar. Hmm, di app bar nggak sih? Itu di teks bawah. Mana ya? Oh, oh ya, Eh, examiner.shortname ya. hmm. Nah, ini nih gue misalnya bisa aja, sebenarnya bisa aja buat snapshot test data examiner. Mana tadi dia? Oh iya, deng, gara-gara gue bikinnya terpisah si contact build sama build main screen, makanya kita harus ngejadiin local variable. Hmm. Paham. Nah, terus ini gue cuma buat ngecek doang. Kita return build main screen-nya. Kalau misalnya ada, kita return build main screen-nya. Terus ya ya udah deh. Ini kayak scaffold biasa aja. Tapi Mhm. gue bikin si question ini, misalnya udah dapat, kan dari awal udah dapat nih semua data ini nih. Ini semua datanya Iya. udah ada nih. Jadi kan kita ada list nih. Ya udah nih gue langsung pakai widget di body.
di body gue pakai langsung nge-return widget list view. Ini kalau Iya, belum di build ya, biar kalau belum belajar otomatis. lu YouTube aja. Ini gampang kok. Mm. Iya, iya. Nah, dia ada index terus bakal nge-return ke question tile. Yang biar nggak ribet sebenarnya question tile ini dimasukin ke exam screen aja sebenarnya. Mm. Tapi gue pengen kayak lebih terstruktur aja, makanya gue bikin sendiri si question tile Ya. yang ada konstruktor si eh, data question baru yang yang bakal ngepas dari sini. Si question Oke. itu question.index yang keberapa. Mm. Di sini ada yang lu tanyain nggak? Enggak, udah paham. Gua kalau UI udah aman sih. Ya udah aman lah Cuman ya. ngambil datanya aja sama paling Nah, patch gitu. nah terus Tuh, udah yang apa? kalau misalnya yang patch itu dia ngasih datanya tuh lewat router bukan? Sebenarnya nggak perlu lewat router, nggak perlu lewat router. Lu bisa bikin kayak gini doang. Mm-mm. Sorry, ini kan router nih. Ini Mm-mm. si pusname nih router nih. Ini bisa kayak nih, ini nggak router nih, Jah. Goshentel gue nggak pakai router. Sorry, tadi pertanyaannya apa, Jah? Kalau misalnya buat patch Ah, itu pakai router. Maksudnya ngirim data balik. Gimana sih? Gue masih bingung gitu loh kalau misalnya pakai router itu gimana ininya? Itu pas kapan gitu pakai router buat kirim data? Itu eh tuh buat ngirim data ke buat nge-update data atau kayak buat ngirim ke buat screen ngirim yang ke lain screen gitu? yang lainnya. Oke, Nah, berarti kalau misalnya ngubah ngubah ke database-nya udah dari screen yang itunya sebelumnya itu? tuh gue bakal jelasin nanti. Soalnya itu Oke, berhubungan sama feature builder. Nah, oke. sekarang ini si router sama yang kayak biasa kan. Ini kayak biasa nih. Ah, Sorry, ini kan kalau written question tile ya. Kalau nggak salah gue pakai. Nah, ini kayak biasa nih. Gua jadi di kalau lihat. Nah, tadi kan lu bingung tuh make si router sama make yang biasa aja. mm-mm. Ini kan yang biasa aja nih. Jadi sebenarnya router itu tuh kayak ngepassing data aja dari yang sebelum sama sesudah. Mhm. Nah, di kalau yang biasa kita juga juga bisa ngepassing data dengan cara lebih gampang. Jadi di question page-nya, misalnya gue ada question tile nih. Ini Iya, question tile buat si Aisyah nih kan, buat si ID mhm, 2. mhm. Terus nomornya cuma ada 4567 garis 123 itu tuh buat examiner ID yang satu. Nah, misalnya gue tekan yang 4 kan on tap nih. Dia bakal navigator push ke si question page yang ada constructor yang dia minta parameter ID sama konten. ID sama kontennya itu tuh Mmm. gue dapetin dari question tile. Oh iya, oh, Si paham paham. question.id sama question.content. Gara-gara kita udah ada si object question kan sebelumnya Mhm, yang dipassing dari si exam screen juga. Right. iya. Nah, terus di question jadi itu sama aja sebenarnya si router sama si Oh iya, eh ngerti ngerti ngerti. sama si push biasa. Mhm, Nah, terus di question screen ini nih gue nyoba buat si fetch tadi aja. Tadi kan gue udah bisa nih si get-getan, mhm, ya kan dari yang si service. Yang dari service nih gue udah make si get buat si dalam get exam. Nah, gue pengen mhm. make si patch. Jadi patch itu tuh eh beda sama put. Kalau put, misalnya Oke, kita bikin baru. ya, misalnya kita udah ada string name, string ID, terus string name.
Nah, kalau misalnya put ini nih bakal nge override apapun itu. Hmm, oke oke. Jadi kayak si put tuh kayak bahaya gitu loh. Nah, kalau si patch dia kayak cuma nge-update konten di dalamnya. Mhm. Parameter di dalamnya apa, dia bakal nge-update. Soalnya terus patch sama put itu tuh ada yang beda nih. Kenapa? Karena kita ada parameter si data. Data apa sih yang mau kita update? Jadi kan kalau misalnya di Ya get, spesifik lah ya. kalau misalnya di get, itu tuh kita cuma await get exam ID, await get Mhm. si apa, get apa. Nah kalau si put, ini kita get dulu apa apa itu, misalnya question.id. Nah terus kita bakal bikin satu parameternya data. Ini memang udah dalam si Mhm. function si patch ya. Ada data Hmm. yang misalnya ada namanya konten di dalam question ID, dalam question ID 4 terus kita ada konten. Nah, kontennya Mhm. ini bakal kita update. Nah, setelah kita update, ini kan kita update nih di sini nih. Iya. Setelah kita update, kita nge-return question baru, objek question baru dari hasil updatean ini. Hmm. Iya, ngerti ngerti ngerti. Nah, ini fungsinya Gitu. question screen ya. Ya, jadi gua ada controller. Jadi controller ini buat buat kalau misalnya ada teks aja. Terus ya ini udah tahu front end-nya kan. Intinya buat Mhm. gua ngasih button, terus dalam button itu tuh on press asynchronous, gua update konten. Nah, sabar. Ini kelemahan awalnya. Awalnya gua ngira kalau kalau si future data itu tuh gua kan masih bingung-bingung juga kan. Awalnya gue ngira future data itu tuh setiap ada perubahan di database-nya, kan ini udah ada perubahan di database nih. Terus gue tadi Iya. niatnya cuma pengen navigator navigator pop konteks doang. Mhm. Tapi Tapi ternyata walaupun misalnya ini gue udah 4 kan, terus gue update si question 4 tuh awalnya apa ya? What is AngularJS? Gue pengen updated updated from question screen. Bisa gue update, dia nggak berubah di sininya. mmm, Kalau gue navigator pop konteks doang. Kenapa? Walaupun walaupun kalau misalnya kita cek lagi di question 4, kontennya udah berubah. iya. Oh. Udah berubah sebenarnya. Tapi kenapa nggak nggak ke-update ya di dalam dalam sini, dalam si exam screen ya? Mhm. Gara-gara kita nge-fetch datanya itu tuh, kita nge-fetch datanya itu hanya ketika si programnya dijalankan. Oh, iya. Jadi si future builder ini beda sama stream builder. Kalau feature tuh cuma kita ya kita pengen ngembaliin sesuatu data dari function feature. Mhm. Jadi dan feature builder ini nih cuma nge-fetch data sekali doang. Pas kapan? Pas si init state. Oh. Nah, jadi ada dua pilihan nih antara gua pakai si stream builder, gua pakai si stream builder yang ada Mhm. parameter-parameter barunya dan gua harus bikin bikin function baru di service-nya. Gara-gara Mhm. di dalam service kan kita feature kan, bukan bukan stream kan. Iya sih. Nah, atau atau gue maksa ulang setiap
setiap gua nge-update, gua paksa ulang buat ngepop apapun itu. Gua ngepop until si exam, meaning dia bakal ngepop semuanya. Dia bakal ngepop si exam ini termasuk yang di pop. Jadi kan harusnya itu tuh Oh, ngerti harus ngerti harusnya ngerti. itu tuh kalau misalnya kayak gini doang. Jadi kayak diulangin lagi gitu ya, di-pop terus di-push lagi balik gitu? Ya, misalnya ini gua update nih. Hmm, Nah, harusnya ini udah nih langsung keluar nih pop iya until, iya iya, heeh. makanya gua langsung push name lagi. Si kontak, si home root. Si home root ini yang kita pakai di router ya. Yang tadi heeh heeh. Somehow kayak si root ini ternyata kayak berguna juga. Tapi sebenarnya ini cara yang salah gitu loh. Misalnya kayak gua nggak konsisten gitu make make function aslinya sama function yang dibikin dosen, router yang dibikin Mhm, dosen. Sebenarnya nggak bagus. Tapi ya kayak apa boleh buat gitu loh, gara-gara kita pakai future bukan pakai stream. iya iya iya, heeh. Makanya gua nge-fetch nge 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 Jadi state state yang home-nya itu juga yang exam itu juga di-build ulang gitu ya? iya di build ulang, makanya dia nge-fetch data ulang lagi. Makanya Heeh langsung ke heeh. update gitu. Nah, beda beda aja. Nah, yang gue bilang tadi, enaknya si question tile sama question screen dipakai dalam exam screen. Kenapa? Heeh, Gara-gara kalau misalnya kita ngelakuin sesuatu di exam screen, kita udah ada si kita udah ada variable si feature data ini loh. Kita mhm udah ada si variable feature data dan data service get exam. Ini kan dia nge-fetch ulang nih. Nah, mhm ini nih kalau enaknya kalau misalnya kita gabungin jadi satu semua, pakai si feature builder kan. Kita pakai, gua mhm masukin question tile, gua masukin dalam bawah sini contohnya. Itu gue gak mhm. dengan gampang pakai set state. Oh iya, Misalnya tapi di bukannya state state bisa di ini, emang state nggak bisa di apa sih, dimasukin ke parameter gitu? parameter si yang sini. Heeh heeh. Gak bisa gara-gara kan gue cuma ngepop konteks. Oh, gitu. Gue ngepop konteks. Jadi dan soalnya walaupun gue share state itu tuh dia nggak refresh. Tapi kayak unik gitu loh si feature builder ini nih. Gara-gara kita harus masukin function. Nih gue kasih contoh ya. Ini kan di dalam nih. Di dalam si Mhm exam screen. Itu tuh gue bikin ada app bar namanya elevated button. Di sini nih gue masukin si on press-nya itu. Yap, gua mute dulu ya, mau azan. Oh, oke. Lanjut, Lanjut aja lanjut aja. lanjut aja. Jadi exam screen-nya mana sih? Asynchronous await. This should be ID yang pertama, terus kontennya. Ah, Nah, ini ya. Kalau misalnya kita dari si home screen ya, itu tuh, oh sorry ini bukan gini. Kita bisa dengan gampang set state aja. Set state, terus dalam set state-nya ini nih, eh, kalau misalnya kita set state tuh kita panggil si nge-fetch data lagi, data service-nya lagi. Nah, kalau gini, gitu, ini kita nggak perlu masuk ke sini lagi dong. Soalnya udah dengan gampangnya ngemanggil ngemanggil functionnya lagi. Jadi kalau misalnya gue add new question, nggak berubah ya.
Apa ini? Oke, salah. ID 4 harusnya. Kalau gitu gua update. Hello. Nih. Ini kalau kita add new question, dia langsung otomatis ke update dari home screen. Enaknya gitu, enaknya kalau kita gabung dari jadi satu screen. Setiap pengen ada update-updatean. Begitu guys. Rumah gue depan masjid jadi azannya. Ya kalem.